selamat malam pendengar setia Indra Suara 99,8 FM Majalengka. Kembali lagi bersama aku Windy Nadianti dalam podcastnya Indra Suara. By the way, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan buat kalian yang lagi kurang fit atau kurang sehat, semoga segera disembuhkan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit. Amin. Nah, ini adalah episode kedua aku di Indra Suara, di podcastnya Indra Suara. Kali ini aku mau ngajak kalian buat ngobrol-ngobrol soal insecure. Pasti kalian udah gak asing lagi sama kata insecure ini kan. Dan pas banget nih di jam-jam seperti ini tuh waktunya untuk kita overthinking, untuk waktunya kita insecure dan memikirkan hal-hal negatif lainnya. Biasanya kayak gitu kan, terutama para cewek nih. Aku tahu banget nih jam-jam segini. Oke, buat kalian yang belum tahu apa sih definisi insecure itu, di sini aku mau jelasin. Jadi insecure itu berasal dari bahasa Inggris. Dan kalau kita ngeliat definisi insecure dari Oxford Dictionary, insecure itu berasal dari kata secure yang artinya aman dan in artinya tidak. Jadi kalau kita gabungin, insecure itu adalah rasa tidak aman. Atau di Oxford Dictionary disebut juga is not confident about yourself with your relationship with other people. Ada dua kata kunci yang bisa kita garis bawahi di sini, yaitu yourself dan other people. Nah, berarti ini tuh tentang diri kita, penerimaan diri kita, dan other people, bagaimana orang-orang melihat kita. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kita ini confident dengan diri kita sendiri, yang dibentuk oleh diri kita sendiri, atau ya kita sendiri yang mendefinisikan PD-nya kita, atau bahkan orang lain yang mengisi PD-nya kita itu. Jadi ya banyak. Jadi itu maksudnya dari kata kunci yang tadi aku garis bawahi. Dan insecure itu nggak selalu tentang kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak misalnya nih, aku kayaknya kurang cantik deh sama si itu, atau ya nggak melulu soal fisik. Insecure itu banyak. Ada insecure yang karena kesuksesan seseorang, ada juga yang insecure karena kepintaran seseorang. Ngomongin tentang insecure, aku juga punya sisi insecure-nya aku sendiri. Itu aku ngerasa insecure sama orang, sama cewek, terutama sama cewek yang lebih cantik gitu. Ya istilah lainnya tuh good looking lah ya. Udah cantik, terus pinter, putih, tinggi, ya segala macem lah. Dan aku juga insecure sama orang-orang yang berani speak up atau berbicara di depan publik, dan public speakingnya tuh bagus. Dia tuh gak ngerasa dia grogi atau dia takut berbicara depan umum. Dan aku insecure sama orang-orang yang seperti itu. Aku pengen gitu kayak gitu, cuma aku sendiri masih ngerasa kayak aku gak berani kayak gitu. Tapi aku pengen, tapi aku belum berani kayak gitu. Kalian ngerti kan maksud aku? Dan aku punya pengalaman nih soal insecure-nya aku itu. Aku kurang inget jelas itu SMP atau SMA, tapi seingat aku sih SMA ya, cuma aku takut salah. Oke. Nah di situ aku diperlakukan berbeda sama cowok lah ya. Ceritanya nih ya, waktu SMA itu, waktu di sekolah aku, pasti sekolah kalian juga ada yang pelajarannya itu olahraga atau penjas orkes. Dan waktu itu pelajaran olahraganya itu ada renang. Jadi olahraganya itu renang. Dan dari SMA aku ke tempat renangnya itu ya kita harus menggunakan kendaraan. Dan posisinya waktu itu aku belum bisa mengendarai sepeda motor. Jadi aku ke sekolah itu nggak bawa motor sendiri, tapi aku selalu dianterin, atau enggak aku ikut nebeng sama temen aku yang satu komplek di rumah. Nah waktu itu ada pelajaran olahraga yang renang itu,
otomatis kan mau gak mau aku ikut nebeng. Kenapa nggak naik angkot aja sih, kenapa nggak kayak gitu kan? Karena ya waktu itu muridnya cuma sedikit, muridnya sedikitan, dan kita ya otomatis tebeng-tebengan, dan itu cukup kayak gitu. Jadi jarang lah menggunakan angkutan umum, kalaupun ada ya pastinya pengen ramean gitu ya nggak. Nah jadi waktu itu kita mau renang nih, dan aku tuh ikut, ada temenku cowok, dia tuh bawa motor, cuma dia masih kosong gitu, nggak bawa tebengan siapapun. Aku iseng lah, nggak aku iseng sih, jadi aku bilang ke dia, aku minta tolong untuk aku tuh ikut nebeng sama dia, ikut nebeng ke tempat renang. Karena ya posisinya emang aku nggak bawa motor dan nggak bisa mengendarai motor, dan itu dia tuh satu-satunya cowok yang belum ada gitu tebengannya kayak gitu. Kalian tahu nggak respon dia kayak gimana? Dia tuh ya beralasan kayak nggak bisa aku tebengin kamu kayak gitu, dengan alasan-alasan yang dibuat dia lah kayak gitu. Dan oke, aku nggak apa-apa gitu, aku milih untuk naik angkot aja. Dan untungnya emang ada teman yang emang kita naik angkot bareng. Tapi di saat yang bersamaan itu ada satu cewek teman kelasku juga, dia cantik, putih, tinggi, dia juga belum dapat tebengan, dia juga belum belum dapat tebengan yang cowok gitu maksudnya. Nah dia nanya tuh ke cowok yang tadi yang aku mintain tolong, dia juga minta tolong buat nebeng ke tempat kolam renang itu. Dan kalian tahu respon si cowoknya itu apa? Respon cowoknya itu ya udah, ayo bareng aku aja. Lah giliran sama aku dia nggak mau. Kayak ya ampun, segitunya banget. Ya aku juga ngerasa sih kalau misalkan aku nggak secantik dia, aku nggak seputih dia, aku nggak setinggi dia, nggak semulus dia, aku tahu ya mungkin pada masa itu orang-orang yang ngelihat kita tuh dari fisiknya dulu kayak gitu. Jadi ya mungkin aku juga mikir kayak, oh ya udah, mungkin aku nggak se-good looking si cewek itu. Jadi akhirnya aku sama temen aku itu naik angkot. Alhamdulillah masih ada temennya. Coba kalau enggak, kayak sedih banget gak sih? Aku sendiri naik angkot kayak gitu. Nah itu jadi pengalaman insecure-nya aku ya awal mula gitu. Jadi ada apa ya namanya, trauma ya gak sih? Trauma, bisa gak dibilang trauma, jadi kayak kenangan buruk soal diperlakukan berbeda itu. Dan pastinya bukan aku aja kan yang pernah mengalami hal itu, yang pernah merasa diperlakukan berbeda sama cowok-cowok. Pasti bukan aku aja sih. Oke, dan banyak banget kayaknya anak-anak remaja yang lagi ngalamin fase seperti ini, lagi ngedown, galau. Pasti anak-anak remaja mengalami fase itu. Dan ada beberapa alasan mengapa remaja ini sering mengalami insecure. Yang pertama adalah alasan takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Yang kedua itu terlalu perfeksionis. Yang ketiga adalah kecemasan sosial atau kita berusaha untuk memenuhi standar sosial. Yang keempat karena korban bullying. Yang kelima adalah selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita memenuhi standar confident dengan diri, ya kita ngobrol soal confident tadi, kalau misalnya kita memenuhi standar confident dengan diri kita sendiri, maka orang lain mau berkata apa, mau lingkungan punya standarnya masing-masing, yaitu cuma jadi pembanding aja. Ketika kita nggak punya standar confident kita sendiri, kita bakal ikut terus tuh standar yang dibuat oleh lingkungan itu. Kayak ngerasa capek nggak sih kalau misalnya kita terus-terusan ikut ekspektasi orang? Ya ngerasa capek aja gitu. Bagaimana kayak orang tuh memandang sesuatu, dan kalau kita ngikutin ekspektasi orang itu, orang terus-menerus itu nggak akan ada habisnya. Jadi
ya kita harus berusaha buat nggak ikutin ekspektasi orang-orang. Contohnya yang cerita aku tadi ya. Nah, biar kita nggak terus-terusan ikut arus dalam insekuritas ini, ada 2 hal yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu merefleksi ulang pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu insecure ini berasal dari diri kita sendiri, atau emang mengikuti kemauan orang lain, atau emang ngikutin standar sosial yang udah diterapkan dalam lingkungan kita. Dan yang kedua itu jadi insecure itu dari sudut pandang yang positif. Jadi kita tuh harus melihat insecure ini dari sudut yang positif. Jadi insecure enggak selalu tentang keburukan, kekurangan, enggak selalu kayak gitu. Kalau misalnya kita mau melihat dari sudut pandang yang positif, malah insecure ini bisa jadi untuk perkembangan diri kita sendiri. Orang yang mengenal dirinya sendiri itu tahu kekurangannya apa, tahu di mana batas dalam melakukan sesuatu itu adalah mereka yang tahu dalam kurun waktu tertentu skill apa, kemampuan apa yang harus kita tingkatin lagi dan kita pelajarin lagi. Kalau kita gak tahu nih kekurangan kita apa, gimana kita tahu hal apa yang harus kita tingkatin, hal apa yang harus kita improve, terus kita pelajari. Jadi ya, dan kita juga butuh orang-orang di sekitar kita untuk ngasih tahu kekurangan dan kelebihan kita itu apa. Nah, ada yang nanya, terus gimana nih kita berdamai sama insecure kita ini? Yang pertama, kita harus menerima diri kita sendiri. Ya, yang bisa kita ubah dari diri kita ya kita ubah. Tapi yang gak bisa berarti itu adalah gift dari Tuhan yang udah Tuhan kasih ke diri kita. Contohnya, aku ini tingginya cuma 152 cm dan itu terbilang pendek untuk ukuran umur 21 tahun. Itu terbilang pendek. Dan ya udah, syukurin aja karena emang orang tuaku juga pendek kayak gitu. Jadi syukurin aja. Ini adalah gift, hadiah dari Tuhan dan kita harus syukurin. Kalau misalnya yang bisa kita ubah, misalnya kayak sekarang nih, aku masih ada kurangnya nih. Misalnya aku kurang ahli dalam broadcasting, maksudnya berbicara depan umum, depan publik. Itu aku harus tingkatin gimana caranya ya aku bisa pede untuk berbicara depan orang, atau gimana ya caranya broadcasting yang bagus, atau apapun itu aku pelajarin, aku improve. Dan ya, penerimaan terhadap diri kita sendiri itu adalah awal kita mulai mengenal siapa kita, kelebihan dan kekurangan kita. Dan yang kedua, kita itu harus fokus pada kelebihan kita aja. Yang kurang-kurangnya kita improve, dan kelebihannya itu kita jadiin kekuatan. Dan ini juga bakal bikin kita lebih bersyukur, ya gak? Jadi jangan selalu melihat insecure dari sisi buruknya aja, tapi mulailah untuk menjadikan insecure itu jadi tolak ukur. Jadi untuk mengembangkan diri kita sendiri, untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita, ya gitu. Jadi insecure itu emang wajar, cuma jangan terlalu terlalu difikirkan banget, dan malah ya itu kita harus ambil sisi positifnya. Oke, udah sekian nih, udah lama banget udah 14 menit aku nemenin kalian di podcastnya Indra Suara di episode kedua ini soal insecure. Jadi yuk, mulai sekarang kita kurang-kurangin insecure dan banyakin bersyukur. Aku Windy Nadianti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Indra Suara selanjutnya. Bye-bye, selamat malam.